Guys, beberapa hari yang lalu tuh banyak banget yang nanya ke gua, Bang Bewok, kira-kira kalau gue punya budget 5 jutaan, mending gue pilih Vivo V60 Lite 5G atau Samsung Galaxy A36 5G or Oppo Reno 14F 5G? Jujur, personally pertanyaan ini menurut gue cukup menarik ya guys. Nah kebetulan banget ketiga handphonenya sudah ada di depan gue supaya lebih transparan dan juga lebih fair. Gimana kalau nggak langsung kita compare bro? Part pertama yang bakal kita bahas adalah masalah desainnya dulu. Nah, seperti yang lu lihat ya, nampak terlihat bagian belakangnya ini sama-sama punya desain yang minimalis. Tapi kalau kita perhatikan secara detail, sebenarnya ketiga handphone ini tuh punya keunikannya masing-masing bro. Sebagai contoh, Vivo V60 Lite 5G ini guys hadir dalam warna yang trendy, seperti Vibing Blue, Vibing Pink, dan juga Vibing Black. Kelihatan banget ya, kalau Vivo tuh mengedepankan desain premium mirip flagship nih bro. Apalagi ada modul kamera baru yang bikin keseluruhan tampilannya itu jadi kelihatan lebih fresh dan Gen Z banget gitu. Terus Oppo Reno 14F 5G guys juga ngasih opsi 3 warna, yaitu luminous green, kemudian glossy pink, dan juga opal blue. Cuman uniknya nih ya, warna opal blue di Oppo tuh punya efek iridescent mermaid yang jujur banget nih guys. Emang bikin desainnya tuh kelihatan mewah dan cantik bro. Sementara buat Samsung Galaxy A36 5G itu punya 4 warna, dimana 3 diantaranya yaitu Awesome Lavender, Awesome Lime, dan juga Awesome White. Nah uniknya nih ya, dia tuh bisa munculin efek mirip pelangi gitu guys kalau kena cahaya. Materialnya ini juga pakai kaca yang bikin kelihatan elegan. Terus soal bobot dan juga ketebalannya, Samsung Galaxy A36 5G itu jadi yang paling berat di angka 195 gram dengan ketebalan 7,4 mm. Sementara Vivo V60 Lite 5G guys punya bobot 194 gram di ketebalan 7,69 mm untuk varian yang warna Vibing Pink dan 7,59 mm untuk varian warna Vibing Blue dan juga Vibing Black. Nah, si Oppo Reno 14F 5G ini guys jadi yang paling ringan di angka 180 gram dengan ketebalan yang ada di kisaran 7,69 sampai 7,78 mm tergantung varian warnanya nih. Nah, dari perbandingan ini emang kelihatan sih ya, kalau Vivo V60 Lite 5G tuh lebih tebal sekitar 3% dari Samsung Galaxy A36 5G. Tapi itu ada alasannya guys, karena kapasitas baterai Vivo itu lebih gede 30%. Kemudian menariknya nih ya, kalau kita bandingin sama Oppo Reno 14F 5G, kan si Vivo ini jadi kelihatan lebih tipis sekitar 3% bro. Nah, kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda, ini artinya meskipun punya bodi yang lebih ramping, Vivo V60 Lite 5G itu bisa ngasih kapasitas baterai yang 12% lebih gede loh dari si Oppo. Jadi guys, kalau kita tarik kesimpulan secara build quality, kalau kita compare dengan Samsung dan juga Oppo, sebenarnya untuk handphone Vivo ini bukan yang paling tipis, tapi juga bukan yang paling tebal. Cuman, di balik itu semua guys, Doski ini menyimpan kapasitas baterai yang jauh lebih besar. Dan menurut gue ini sebuah keunggulan karena handphonenya tuh jadi lebih lama daya tahannya. Kemudian lu nggak harus ribet untuk nyari colokan bro. Kemudian soal kemampuan baterainya nih ya, di sini gue bakal elaborate lagi guys secara lebih mendalam. Tapi sebelum itu gue bakal bahas masalah kameranya dulu nih. Oke, Vivo V60 Lite 5G ini guys punya konfigurasi dual kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 MP Sony IMX882 dan 8 MP wide angle. Sementara buat kamera selfie-nya, ini tersematkan 32 MP bro. Ini mirip banget ya sama Oppo Reno 14F 5G yang juga punya kamera depan 32 MP dan juga kamera belakang 50 MP OIS Sony IMX882 plus 8 MP wide angle kamera. Bedanya, Oppo ini punya tambahan kamera makro guys, 2 MP. Beralih ke Samsung Galaxy A36 5G guys, yang mana Doski ini punya kamera makro juga, tapi lebih gede, yaitu 5 MP. Nah, kalau kamera lainnya guys, ini mirip sama Vivo dan juga Oppo dengan 50 MP OIS Sony IMX882 dan juga 8 MP wide angle kamera. Cuman untuk selfie-nya guys, Samsung ini beda sendiri. Dia cuma ngasih 12 MP aja. Nah, kalau kita lihat dari spek kameranya kan itu mirip-mirip ya guys. Terus gimana nih sama performa dari kameranya? Oke, langsung aja bakal kita adu nih bro. Pertama bakal kita lihat perbandingan kamera depannya dulu nih guys. Yang mana gue mau bandingin kalau dipakai buat selfie dalam kondisi siang hari nih, kemudian di dalam ruangan, sampai pas low light ataupun malam hari. Kurang lebih seperti ini guys hasil fotonya. Lu bisa lihat sendiri ya, di sini gimana kualitas tangkapan visual dari kamera depan ketiga smartphone ini. BTW semua hasil fotonya adalah jepretan langsung ya, tanpa gue edit sama sekali.
Hasilnya bisa lo lihat sendiri ya, yang mana di Oppo Reno 14 F5G, itu hasil fotonya kelihatan crispy banget guys. Detailnya tuh oke, dan ketajamannya juga gua akuin bagus sih. Cuman sayangnya ya, pemrosesan AI di handphone ini tuh kurang mulus banget. Ini yang kadang-kadang tuh bikin fotonya jadi kelihatan artificial, terutama pas kondisi low light nih. Sementara di Samsung Galaxy A36 5G, itu hasil foto selfie-nya juga bagus sih memang. Tone kulit gue tuh memang kelihatan natural, detailnya juga oke. Cuman pas dipakai foto di malam hari guys, dengan kondisi yang low light, ini jujur ya, kurang berkesan banget sih hasilnya. Lanjut kita beralih ke kamera belakang, yang mana hasil portrait Oppo kalau kita lihat secara umum sih memang bagus dan juga tajam ya. Cuman gue menemukan adanya ketidakkonsistenan nih dalam menampilkan warna kulit. Udah gitu cahayanya juga kurang seimbang ya. Bagian gelapnya tuh gelap banget. Yang terang juga terang banget nih kelihatannya. Sama satu lagi nih guys, kamera Oppo tuh kayaknya memang agak kesulitan banget ya buat mendeteksi bagian tepi objek. Yang jadinya tuh bikin gak akurat dan bokehnya tuh jadi kelihatan kurang halus gitu bro. Lanjut ke Samsung, permasalahan yang sama dengan kamera depannya nih gue temuin juga di kamera belakangnya guys. Dimana hasil foto pada siang hari, itu memang hasilnya bagus. Baik itu warnanya natural sampai detailnya pun tajam banget. Cuman, kalau di kondisi low light, ini fotonya kadang jadi terlalu terang ya, dengan warna yang agak pucat ataupun pudar bro. Jujur ini nggak gue temuin sih di handphone Vivo guys. Karena hasil foto portraitnya itu memang pencahayaannya lebih seimbang ya. Bikin hasilnya tuh jadi kelihatan kayak asli gitu. Terus coba lu perhatiin juga nih, hasil foto malamnya pas gue zoom. Ini kelihatan banget ya, helai-helai rambutnya tuh terisolat dengan rapi. Udah gitu tekstur kulit dan juga bajunya juga kelihatan detail banget nih bro. Tentunya ini bisa tercapai karena Vivo V60 Lite 5G ini guys punya senjata andalan yang nggak dimilikin sama Samsung dan juga Oppo, yaitu Aura Light bro. Ini beda ya dari flash di Oppo dan juga Samsung yang intensitas cahayanya itu kencang banget. Nah di Vivo ini guys bisa diatur, bahkan sekalian nih sama tonalnya juga. Cara aktifinnya pun gampang banget ya guys. Jadi sebelum lu motret, pasti ini pilih opsi Aura Screen Light di kamera depannya. Terus Aura Light di kamera belakangnya. Kemudian tinggal lu sesuaikan aja nih guys intensitas moodnya dengan geser tombolnya ke kiri dan juga ke kanan. BTW ada lagi nih fitur di Vivo V60 Lite 5G ini guys yang gak gue temuin di Samsung dan juga di Oppo, yaitu AI 4Season Portrait yang bisa ngasih efek nih kalau kita lagi ada di negara yang punya musimnya banyak. Seperti musim panas, kemudian musim gugur, dan juga musim dingin. Oke, biar lo tahu semenarik apa fitur ini guys, gue bakal nunjukin cara pakainya tuh seperti apa. Jadi lo tinggal buka kamera aja nih, dan pilih menu Portrait ataupun Potret. Dan di bagian atasnya, lo tap deh tulisan AI. Nah, muncul tuh pilihan opsi musimnya. Tinggal lo pilih aja guys, lo mau yang mana, terus jepret dan tungguin sampai selesai. Nah, hasilnya kurang lebih kayak gini bro. Terus ada juga nih film kamera mode yang bisa bikin hasil foto lu tuh mirip jepretan dari kamera jadul bro. Kelihatan retro banget nih dan lu bisa explore sekreatif mungkin. Jujur nih ya, setelah gue nyobain kamera di ketiga smartphone ini guys, gue ngerasa bahwa justru Aura Light yang ada di Vivo itu menjadi nilai plus guys. Karena Doski ini bisa ningkatin kualitas foto portrait, terutama di kondisi yang low light, sama bisa nyimbangin pencahayaan gitu guys. Belum lagi beberapa fitur mereka yang menurut gue cukup ciamik juga, seperti AI 4Season Portrait dan juga film kamera mode. Yang menurut gue ini ngebikin kita foto-foto tuh jadi fun dan bukan cuma sekedar gimmick belaka guys. Oke, selanjutnya gue mau ngetes gimana nih hasil rekaman video 4K dari ketiga smartphone ini. Langsung aja guys, nggak pakai lama-lama, ini dia perbandingan dalam kondisi siang dan juga malam harinya. BTW perbandingan ini pakai pengaturan yang sama ya, yaitu 4K di angka 30 fps. Cuman karena kamera depannya Oppo ini nggak ada, jadi gue bandingin Vivo sama si Samsung aja guys. Kalau kita lihat ketajaman hasil rekaman di siang hari, menurut gue sih bagus ya. Cuman Vivo tuh ngasih detail yang lebih renyah gitu bro. Sementara Samsung memang cenderung halus. Tone kulit di Vivo juga lebih natural ya. Sementara di Samsung menurut gue sih agak pucat nih bro. Terus kalau kita lihat di malam hari pun, ini perbedaan rekaman di kamera depannya kelihatan lebih signifikan. Terutama dalam hal ketajamannya nih, kemudian kestabilan dan juga kualitas rekamannya. Vivo memang kelihatan lebih baik ya dari Samsung nih bro. Lanjut kita beralih ke kamera belakang guys, yang mana kali ini Oppo ikutan ya, karena kamera belakangnya punya 4K di angka 30 fps. Hasilnya, Samsung tuh mampu menangkap detail dengan sangat baik bro, seperti halnya pada Vivo. Bedanya nih ya, Vivo tuh bisa nangkap cahaya dengan tepat banget nih, jadi lebih terang. Nah kalau Oppo, meskipun detail rekamannya tuh baik, tapi pencahayaannya tuh cenderung redup bro, dan tone kulit itu sedikit nggak akurat. Selanjutnya gue bakal ngasih perbandingan performa dari ketiga smartphone ini bro, yang mana Vivo V60 Lite 5G itu pakai chipset MediaTek Dimensity 7360 Turbo.
Kalau Oppo Reno 14 5G ini pakai Snapdragon 6 Gen 1. Sementara Samsung Galaxy A36 5G ini pakai chipset Snapdragon 6 Gen 3. Langsung aja ya, skor Antutu versi 11.3.0 strip OB3 yang gue pakai di pengujian ini guys, nunjukin kalau Vivo tuh dapetin skor di angka 902.372 poin. Sementara Samsung di angka 851.093 poin. Dan Oppo ini skornya paling kecil di angka 839.938 poin. Kemudian buat hasil benchmark di Geekbench 6, ini Vivo dapetin skor di angka 1023 di single core dan 2817 di multi core. Sementara Samsung dapetin skor di angka 955 di single core-nya dan 2914 di multi core-nya. Terus Oppo nih ngantongin skor di angka 939 di single core dan 2734 di multi core-nya. Terakhir, hasil skor Wildlife Stress Test di 3D Mark ini nunjukin kalau Vivo tuh dapetin best loop score di angka 3120, kemudian lowest loop score di angka 3101 poin, dan 99,4% stability. Sementara Samsung dapetin best loop score di angka 3439 dengan lowest loop score di angka 3427 dan juga 99,6% stability. Terakhir, Oppo dapetin best loop score di angka 2599 poin, kemudian lowest loop score di angka 2556 poin dan 99,6% stability. Well, hasil pengujian udah kelihatan ya guys, bahwa Vivo V60 Lite ini lebih unggul di skor Antutu benchmark yang lebih tinggi. Sedangkan Samsung Galaxy A36 ini guys, dia ini lebih stabil di pengetesan 3D Mark. Tapi si Oppo Reno 14 5G ini guys, dia ini yang paling konsisten untuk skor terendah dari beberapa tes yang udah kita lakuin. So kesimpulannya menurut gue, Vivo V60 Lite ini jauh lebih powerful dan juga kenceng ya guys. Sementara Samsung memang lebih stabil dan Oppo ternyata agak sedikit ketinggalan kalau kita compare sama kedua handphone yang lain guys. Lanjut ke baterai ya guys, yang mana Vivo V60 Lite 5G ini dibekalin sama baterai 6500 mAh yang 30%-nya lebih besar dari Samsung Galaxy A36 5G di angka 5000 mAh dan 12% lebih besar dari baterai Oppo Reno 14 5G yang punya baterai 6000 mAh. Nah pertanyaannya nih ya, kira-kira baterai ketiga smartphone ini itu bisa bertahan berapa lama sih kalau gue pakai buat muter video streaming, kemudian browsing internet, dan juga ngegame selama seharian? Nah, pas gue pakai Mobile Legends nih selama 1 jam, baterai Vivo V60 Lite 5G ini guys berkurang 3%. Sementara di Oppo Reno 14 5G itu baterainya berkurang 7%. Nah, paling banyak itu ada di Samsung Galaxy A36 5G yang berkurang 13% bro. Selanjutnya gue coba main Free Fire selama 1 jam guys, dan baterai Vivo itu berkurang 4%. Sementara baterai Oppo berkurang 6%, dan lagi-lagi ini Samsung yang berkurangnya paling banyak, yaitu nyampe 11%. Next, pengujian berikutnya adalah daya tahan baterai dalam kondisi 20%. Dan hasilnya nih ya, ketika gue pakai scrolling TikTok, itu paling lama Vivo sih guys. Karena doski ini dapetin durasi 4 jam 44 menit. Nah, kalau Oppo dan juga Samsung memang beda tipis. Ini keduanya dapat sekitar 2 jam. Cuman kalau di Oppo ada lebih 59 menit nih, dan di Samsung cuma 4 menit aja. Total screen on time selama penggunaan intens pun di Vivo nih bisa sampai 15 jam ya guys. Sementara di Samsung sekitar 10 jam, dan Oppo ini mentok cuma di 12 jam aja. Nah, dari sini tuh kelihatan kalau kapasitas baterai yang lebih gede itu memang seberpengaruh itu bro. BTW perlu gue infoin lagi nih guys, kalau ketiga smartphone ini itu punya fitur bypass charging. Jadi lu bisa banget nih ngegame ataupun nonton streaming dalam jangka waktu lama tanpa bikin handphonenya panas. Lanjut, sekarang kita masuk ke pengujian rekaman video 4K 30 fps pakai kamera belakangnya. Yang mana baterai Vivo ini guys tahan sampai 7 jam 15 menit. Sementara Samsung ini nyerah duluan di angka 5 jam 50 menit, yang lalu disusul oleh Oppo 5 jam 55 menit. Oke, sekarang kita bergeser ke pengisian daya, yang mana Vivo V60 Lite 5G ini guys punya teknologi 90 watt flash charge yang memungkinkan pengisian daya super cepat banget nih. Sementara si Samsung Galaxy A36 5G dan juga Oppo Reno 14 5G ini mendukung pengisian daya di angka 45 watt fast charging dan juga 45 watt super VOOC. Tes pertama yang bakal gue lakuin adalah ngisi daya baterai dari 0 sampai 15 menit dulu nih, buat lihat berapa persen daya yang terisi. Terus habis itu ketiganya bakal gue pakai buat nonton YouTube, buat lihat bisa bertahan berapa lama tuh baterai. Hasilnya Oppo dapat sampai 20% ya guys, dan tahan selama 3 jam 24 menit. Sementara Samsung terisi 27% dengan durasi sampai 2 jam 31 menit. Lanjut ke baterai Vivo nih yang terisi sampai 33% ternyata, yang kuat dipakai nonton selama 5 jam 15 menit bro. Nah, berhubung si Vivo nih baterainya paling gede ya, gue jadi penasaran banget nih, pengen tahu berapa lama waktu yang dibutuhin buat ngisi dari 0 sampai penuh bro. Hasilnya pengisian sampai 50% itu butuh waktu sekitar 32 menit. Sementara 80%
ini ngabisin waktu sekitar 54 menit. Lanjut sampai penuh 100%, ternyata total waktu yang dibutuhin itu cuma 1 jam 6 menit aja bro. Oh iya, soal baterai nih ya, ada hal yang menarik. Karena si Vivo ini berani banget loh guys, ngasih jaminan sertifikasi ketahanan baterai. Yang mana ini menghilangkan kekhawatiran kita banget sih, soal penurunan kualitas baterai itu sendiri. Nah, Vivo ini mengklaim kapasitas baterainya itu nggak bakal kurang dari 80% setelah 1.700 kali siklus pengisian nih. Atau setara kurang lebih 5 tahun penggunaan lah guys. Ini sesuatu hal yang menarik banget ya, dan gue nggak temuin di Samsung dan juga di Oppo bro. So, kalau kita rangkum secara keseluruhan untuk perbandingan performa dan juga baterai guys, gue rasa jelas bahwa Vivo V60 Lite 5G ini lebih unggul. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari chipset, ini lebih kencang di kelasnya. Kemudian kapasitas baterainya lebih besar, sehingga lebih awet pastinya. Dan juga pengisiannya juga guys, ini lebih cepat. Plus, Doski juga punya sertifikasi ketahanan selama 5 tahun bro. So, kesimpulannya dari semua pengetesan yang sudah gue lakukan untuk mencari tahu ataupun perbandingan dari segala aspek antara Vivo V60 Lite 5G guys, kemudian Samsung Galaxy A36 5G, dan Oppo Reno 14F 5G, memang nampak terlihat dan gak bisa kita pungkirin bahwa Vivo V60 Lite 5G ini jauh lebih unggul guys. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat, dia ini lebih seimbang antara desain, kemudian performa, dan juga kameranya guys. Dari sisi desain, trennya sekarang memang handphone tipis ya guys. Yang mana Samsung Galaxy A36 5G ini memang jelas lebih unggul. Tapi sayang banget nih, Doski jadi mengorbankan kapasitas baterainya. Sementara Oppo Reno 14F 5G dan juga Vivo V60 Lite 5G ini punya ketebalan yang hampir sama. Tapi Vivo bisa ngasih baterai yang kapasitasnya tuh lebih gede. Masuk ke sektor kamera, yang mana hasil foto ketiga smartphone ini menurut gue pribadi tuh sama-sama tajam ya. Detailnya oke, dan khusus buat Samsung dan juga Vivo, tone-nya tuh kelihatan natural banget. Tapi pas kondisi low light, ini jelas Vivo jauh lebih unggul dan juga menonjol kalau kita compare sama Samsung dan juga Oppo. Kenapa guys? Karena Vivo tuh punya fitur Aura Light. Udah gitu nih ya, Vivo juga punya fitur AI for Season Portrait dan juga film camera mode yang ngasih pengalaman itu jadi lebih fun banget. Kemudian di sisi performa, memang sih ketiga smartphone ini punya kinerja yang mulus menurut gua. Kalau Samsung, dia ngasih kestabilan, Vivo ini punya performa yang lebih kencang dan ngasih efisiensi yang lebih baik. Sementara kalau kita lihat soal baterai, jelas banget Vivo punya daya tahan baterai yang lebih lama berkat kapasitasnya yang lebih gede. So, secara keseluruhan menurut gue sih dari hasil perbandingan ketiga smartphone ini guys, jelas Vivo, Samsung, dan juga Oppo tuh tetap punya kelebihannya masing-masing. Yang bikin memang ketiga smartphone itu layak banget buat dipertimbangkan. Intinya sih tinggal kalian pilih ya, kira-kira manakah yang paling memenuhi kebutuhan kalian nih brother. Bagaimana brother perbandingan dari ketiga smartphone ini? Pilihan kalian jatuh kemana? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, buat lo yang pengen ngetakis handphonenya guys, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Bewok pamit. Assalamualaikum.